Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagian organ-organ dari mata. Ya, langsung saja kita lihat video selanjutnya. Ini adalah susunan organ mata. Berikut saya akan menjelaskan bagian-bagian organ mata. Yang pertama adalah kornea. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Yang kedua, pupil. Pupil merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita. Sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Misalnya, ketika kita terpapar banyak cahaya, maka secara otomatis pupil akan mengecil sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Begitu pula sebaliknya. Bagian yang ketiga adalah iris. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Kalau kamu melihat orang yang punya warna mata berbeda, maksudnya bukan yang punya mata Sharingan kayak Sasuke ya. Kalau itu pakai soft lens. Nah, iris inilah yang berperan memberi warna pada mata. Maka dari itu iris terkadang disebut sebagai selaput pelangi. Bagian yang keempat adalah retina atau selaput jala. Retina adalah lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Retina ini mempunyai reseptor cahaya yang bernama sel batang atau basilis dan sel kerucut atau konus. Sayangnya bagian belakang retina tidak memilikinya. Alhasil ketika ada bayangan benda yang jatuh pada titik itu, kita tidak dapat melihatnya. Bagian ini disebut titik buta. Yang kelima adalah sklera atau selaput putih. Sklera adalah bagian dinding putih mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Yang bagian keenam adalah lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan menfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Uniknya, lensa mata punya kemampuan yang disebut sebagai daya akomodasi. Yang ketujuh, yaitu saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak akan bisa melihat atau buta. Yang kedelapan adalah koroid. Koroid adalah dinding mata yang bersifat sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Koroid biasanya berwarna coklat kehitaman atau hitam. Warna ini bertujuan agar cahaya tidak dipantulkan kembali. Kesembilan adalah titik buta. Titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Di bagian mata ini tidak ada sel-sel yang peka terhadap rangsangan cahaya. Itu artinya ketika ada bayangan benda yang jatuh ke titik ini, kita tidak akan bisa melihatnya. Baik, selanjutnya bagian organ mata yaitu vitreous adalah salah satu bagian mata yang jarang diketahui, tetapi memiliki fungsi yang cukup penting. Vitreous memiliki struktur yang seperti jeli dan mengisi bagian belakang mata serta berperan untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. Ya, selanjutnya bagian organ mata yaitu bintik kuning. Bintik kuning di mata pada umumnya disebabkan oleh pinguecula, yaitu benjolan atau pertumbuhan jinak di lapisan bening yang melapisi bagian putih mata atau konjungtiva. Benjolan ini terbentuk dari penumpukan lemak, protein atau kalsium. Selanjutnya yaitu aqueous humor. Di belakang kornea Anda terdapat cairan bening
yang disebut sebagai aqueous humor yang membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Kurangnya cairan ini bisa meningkatkan tekanan dalam mata yang menimbulkan masalah pada mata seperti glaukoma. Ya, mantap.